pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Yesus. Berbagi yang indah ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersedia untuk menerima sesuatu yang baru pada pagi ini. Mari semua anak Tuhan yang menyaksikan baik di dalam live ataupun secara premier, saat ini saya ajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita meninggalkan perkara-perkara yang sedang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Untuk ketika ini saya mengajak kita untuk fokus kepada Tuhan. Dalam 7 hari seminggu, hari Ahad adalah hari-hari yang kita tunggu-tunggu, di mana kita dapat berkumpul unity. Memang ada ibadah-ibadah yang lain, tapi saya percaya kita selalu excited when it come to Sunday service. Amin. Mari semua kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulakan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rababasiki, ya rababasiki, ya rababase. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Allah semesta kami, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, yang layak kami tinggikan, nama di atas segala nama. Terpujilah namamu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagi namamu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh kebaktian ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dari kami yang membawa praise dan worship Tuhan, bertakhta di atas kami pada pagi ini Bapa, sehingga ada banyak jiwa yang disembuhkan. Setiap lagu, setiap perkataan yang kami katakan dari mulut kami imani di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pagi ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap pribadi yang mengambil bahagian pengkhotbah kami Tuhan, pendoa-pendoa kami Tuhan yang luar biasa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, Engkau urapi mereka Bapa. Kami mulakan Tuhan dengan mengundang hadirat surgawi-Mu Bapa. Haleluya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kudus, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa, agar atmosfer kami Tuhan dipenuhi dengan hadirat surgawi-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap pribadi yang hadir di dalam online service ini Tuhan, bukan karena kebetulan Tuhan, bukan karena kami asal-asalan Tuhan, dan kami berdoa Tuhan karena kami mau berdoa Bapa, karena kami rindu Tuhan. Kami berdoa, kami percaya juga Tuhan, setiap hati yang Kau bawa pada pagi ini Tuhan, bukan kebetulan Tuhan, namun Engkau telah merencanakannya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami undang hadirat Sekaina glory Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pelayanan malaikat-Mu Tuhan mengambil alih Bapa. Let you Holy Spirit Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami Bapa. Tuhan kami harap sikiana nase. Oh haleluya Bapa. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, setiap mereka yang haus mencari Engkau dipenuhi di dalam ibadah ini Tuhan. Setiap mereka yang tidak punya solusi pada masalah mereka Tuhan, akan kembali mencari Engkau Tuhan. Kami berdoa agar revival terjadi Bapa. Kami berdoa agar revival terjadi atas kota kami Bapa. Kami berdoa ada lawatan luar biasa Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, agar setiap hati-hati yang telah berbalik daripada Engkau akan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap hati-hati yang kering Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah anak domba, sembuh di dalam Tuhan. Kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat kami Tuhan, memenuhi bumi Tuhan. Biar semua yang bernafas Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap lidah mengaku Tuhan, setiap lutut bertelut Tuhan, setiap bumi, penjuru bumi bergema Tuhan, memanggil Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Biarlah basikiara Bapa sekedede. Mari jemaat Tuhan, mari kita datang dengan rendah hati. Kita angkatkan nyanyian ini sebagai doa kita. Haleluya Bapa. Dimulakan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Haleluya. Mari kita angkatkan dengan segenap hati kita. Ini hati kami Tuhan. Yes, yes, yes. Drench my soul, His mercy and grace unfold. I hunger and thirst. Kami haus Tuhan. I hunger and with arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Mari kita angkatkan pujian penyembahan kita pagi ini. Mari kita semua di rumah dimanapun kamu berada, kita angkatkan tangan kita. Kita angkatkan penyembahan ini. Haleluya Tuhan. Like a rushing wind, Jesus, breathe with you. Lord, have your way. Lord, have your way. In me like a mighty
kami Bapa. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. I surrender all to You. I surrender. I surrender. I surrender. I want to know You more. I want to know You. Katakan I surrender. Surrender. I surrender. I want to know You more. I want to know You more. Mari kita angkatkan penyembahan kita like a rushing wind Tuhan. Engkau bekerja bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Rabase. Seperti ribu Tuhan, seperti puting beliung Tuhan. Ya Rabba Baba 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 Baba. Like a rushing wind. Jesus breathe with me. Lord have Your way. Lord have Your way. Fill me like a mighty storm, like a mighty storm. Stir within my soul. Lord have Your way. Lord have Your way. Fill me like a rushing wind, like a rushing, seperti badai menerpa Tuhan. Jesus breathe. Engkau menghembuskan nafas-Mu di dalam kami. Jadilah kehendak-Mu di atas hidup kami Tuhan. Fill me like a mighty storm, like a ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau menghembuskan
nafas-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Oh haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami angkatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Oke, haleluya. Mari kita tetap bersemangat, kita nyatakan, kita imani, dan kita isytiharkan Roh Kudus tercurah di tempat kita. Amin.
Tuhan minyak baru, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata buah anggur baru kita nyatakan. Anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya, bersorak bagi Allah.
lebih dahsyat Bapa. Sungguh indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita tetap di dalam sikap kita yang berdoa, itu sikap kita yang menyembah. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkatkan isi hati kita semua. Kita nyatakan kepada Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. We love you Lord. We love you. Your name is great to be praised Tuhan. Nama-Mu layak Tuhan. Nama-Mu sungguh Tuhan, sungguh besar, sungguh mulia Tuhan. Oh kami mau menyanyikan Tuhan, nyanyian yang indah ini Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah menjadi Tuhan nyanyian surgawi Bapa. Haleluya Tuhan. Ya Rababasi Kia Rababasi. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak Tuhan. Karena sungguh Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Allah kami Bapa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan, kumuliakan nama-Mu Tuhan. Kumuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kumuliakan nama-Mu Tuhan. Kumuliakan nama-Mu. Muliakan Tuhan. Tuhan, mulia nama-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan, I sing praises to your name. I sing praises
Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Yesus, namamu indah seperti madu, manis seperti madu Tuhan. Bahkan semanis madu yang meleleh daripada sarangnya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan dan terang bagi jalan Bapa. Roh-Mu Kudus-Mu Tuhan, seperti air yang menyegarkan Tuhan, dicurahkan di atas tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang gersang Bapa. Pada pagi ini akan dibangkitkan kembali Tuhan, kehidupan dari tanah kering itu Tuhan. Semangat-semangat yang luntur akan bangkit Tuhan. Haleluya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Kita nyatakan Tuhan, namamu manis Tuhan. Tuhan, Engkau seperti air yang mengalir menyegarkan jiwa kami Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan menjadi terang kepada kaki, menerangi langkah-langkah kami Tuhan. Come on everybody, we bring it one more time. Hallelujah. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Sekali lagi. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. More than anything. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. More than anything.
kemuliaan-Mu Tuhan. Higher, be lifted Higher, let our King, let our King. Jesus, Let our King be lifted up. Hosena. Angkatkan Hosena, haleluya. Hosena in the highest. Let our King be lifted up. Hosena. Katakan Hosena, Hosena. Hosena in the highest. Let our King be lifted up. Hosena. Katakan Hosena, Hosena. Hosena in the highest. Let our King be lifted up. Hosena, Hosena. Hosena, Hosena. Katakan be lifted higher. Higher. Higher, Jesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher.
base. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berada dengan kami saat ini Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Sungguh indah Tuhan di dalam hadirat-Mu. Sungguh indah Tuhan berada di dekat-Mu Tuhan. Sungguh kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau merasakan dekapan-Mu Tuhan. Oh Holy Spirit, mengalirlah Tuhan. Mengalir di tempat ini. Mengalir ya rasiki ya rabase. Ya rababasiki ya rababase. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, roh kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Pakai dengan luar biasa Bapa, menyambung lidah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima Bapa. Kami siap Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyataan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan atas hadirat surgawi-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, dengan apa dapat kami membalasnya Tuhan? Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat, ucapan syukur kami Tuhan. Kami agung, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Glory, glory nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk Ahad ini saya boleh membagikan firman Tuhan kepada semua jemaat FEC Mirik. Sebenarnya ini bukan schedule-nya saya untuk sharing pagi ini. Sebenarnya hari ini merupakan schedule-nya dari Pastor Robert. Tapi beliau sedang sibuk untuk menyelesaikan kuliahnya, college-nya dia, dan juga menyelesaikan buku yang akan segera launching bulan depan. Sehingga beliau meminta saya untuk menggantikan beliau menyampaikan firman Tuhan. Ketika kami sedang discuss, kemudian beliau memberikan suatu tema untuk saya bagikan kepada jemaat FEC Mirik, dan saya berdoa pagi ini apa yang kita belajar hari ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memberkati kami. Pagi ini kami boleh dikasih kesempatan lagi Tuhan untuk kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang kami boleh nikmati bersama-sama Tuhan. Pagi ini kami mau belajar Tuhan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar roh wahyu, hikmat, pengertian turun atas setiap kami sehingga kami boleh mengenal kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran-Mu Tuhan akan memerdekakan kehidupan kami. Kuasai setiap kami, Roh Kudus bergerak, lakukan Tuhan apapun yang ingin Kau lakukan di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas akan ruang dan waktu, dan Kau bisa melawat setiap kami, dan Kau bisa menjamah setiap kami Tuhan pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba untuk menyampaikan semuanya dengan segala keterbatasan. Urapi setiap perkataan semuanya bisa dimengerti Tuhan dan boleh jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, pagi ini saya ingin berbicara dengan suatu tema yang kita sebut rebounding, yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya ini disebut sebagai memantul atau pantulan, bounce back. Karena saya percaya ada yang namanya seasons dalam kehidupannya kita. There are many seasons in our life. Anda suka tidak suka akan ada musim demi musim dalam kehidupannya kita. Kita tinggal di Asia Tenggara, Southeast Asian, dan kita hanya memiliki 2 seasons di dunia kita. Kita hanya ada musim raining sama musim panas. Tetapi kalau di bagian atas dan bagian bawah bumi kita mengenal ada ya 4 seasons. Ada musim dingin di sana, ada musim gugur, ada musim panas, dan ada musim-musim yang lain. Nah,
Seasons ini akan terulang, akan terjadi dalam setiap kehidupannya kita, dan itu tidak tergantung apakah kita sedang berbuat dosa atau tidak. Musim hujan, musim panas akan terjadi dalam kehidupannya kita. Nah, penting untuk Anda dan saya bisa mengerti seasons apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya kita, sehingga kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Ketika musim dingin sedang datang dalam hidupnya kita, kita tahu bahwa kita harus memakai jaket yang tebal supaya kita tidak kedinginan. Tapi kalau kita memakai jaket yang sangat tebal pada waktu musim panas, kita sedang salah kostum, kita sedang salah pakai pakaian, dan itu akan menyiksa hidupnya kita. Tapi kalau kita tahu bahwa ini ada musim dingin, ada musim salju yang sedang datang, dan kita memprepare hidupnya kita memprepare hatinya kita untuk kita bisa menyiapkan diri untuk bisa survive lewat dalam musim dingin. Dan saya percaya kita akan lewat. Tapi apapun itu musimnya, kita sedang diberkati, sedang dalam tekanan dalam masa pandemik ini, kita sedang masa-masa di mana kita mengalami season yang tidak enak dalam kehidupannya kita. Tapi juga saya percaya bahwa God will always works in every season for our good. Apapun musim itu yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya kita, saya percaya Tuhan bekerja di sana. Tuhan tidak tinggal diam, dan Dia selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupnya kita. Jadi saya percaya ada banyak seasons, dan itu seringkali bukan karena Anda berdosa kemudian Anda mengalami hal yang tidak enak, tapi seringkali itu memang harus terjadi dalam kehidupannya kita. Nah, pagi ini kita belajar bagaimana, kenapa sih itu terjadi dan apa tujuannya, dan apa yang membuat kita bisa bounce back ketika kita hidup dalam tekanan, ketika kita hidup dalam hal-hal yang tidak enak dalam kehidupannya kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak habis, kita nggak binasa, kita nggak hancur, tetapi kita bisa bounce back, kita bisa memantul lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Nah, kita akan melihat ada dua tokoh Alkitab pagi ini. Di sana kita bisa melihat Daud sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, bahkan yang dikatakan the man after my own heart, orang yang sangat intim, orang yang sangat bergaul dengan Tuhan. Dia pun mengalami berbagai season dalam kehidupannya dia. Daud lahir dari status anak yang tidak disukai, dia dilupakan oleh keluarganya. Dia bahkan menulis dalam salah satu mazmurnya dia, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhanku nggak meninggalkan aku. Dia sempat ada dalam musim-musim di mana bahkan dia berpikir ayah dan ibunya dia meninggalkan hidupnya dia. Tapi di sana dia percaya bahwa dia tidak dilupakan oleh Tuhan. Musim-musim itu menjadi musim di mana dia kenal Tuhan secara pribadi. Musim-musim itu di mana dia sebagai gembala hanya 2-3 ekor domba. Tapi di sana menjadi musim di mana, seasons di mana dia kenal Tuhan secara pribadi. Tuhan melihat kerinduan hatinya, Tuhan melihat ketulusan hatinya, Tuhan melihat semuanya. Dan akhirnya dia dipilih untuk menjadi raja, untuk menggantikan Saul. Ketika dia masuk dalam seasons di mana dia dilupakan keluarganya, dia akhirnya oleh season itu dia kenal Tuhan. Kemudian akhirnya kita tahu ceritanya ketika David akhirnya mengalahkan Goliat. Dia menjadi begitu famous, dia menjadi begitu terkenal, dia menjadi begitu disukai oleh semua orang. Dia menjadi sangat terkenal. Dia tidak ada satupun orang Israel yang nggak kenal siapa itu Daud. Di tengah-tengah puncak kejayaannya dia, tiba-tiba Saul iri dengan Daud. Suatu ketika perempuan Israel bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan kemudian muncullah iri hati, muncullah jealous dalam kehidupannya Saul, sehingga dia ingin membunuh Daud. Dari titik tertinggi, orang yang paling disukai, orang yang penuh favor, orang yang penuh dengan blessing, orang yang diangkat oleh Tuhan, tiba-tiba Daud harus masuk dalam season di mana dia dibenci dan dia menjadi buronan. Dia dikejar-kejar oleh semua bangsa Israel. Pasukan Israel pada waktu itu mengejar Daud. Akhirnya dia harus
lari dan kemudian dia tinggal di dalam suatu gua Adulam. Di sana dia nggak lagi ketemu dengan semua prajurit yang hebat-hebat, tapi dia ketemu dengan semua orang yang tidak punya masa depan, nggak punya future. Semuanya, orang yang pembunuh di sana, penipu di sana, orang yang sakit hati, orang yang punya masalah, semuanya tinggal di sana bersama-sama dengan David. Apakah David berdosa? No. Tapi Tuhan izinkan seasons itu masuk ada dalam hidupnya David, dalam hidupnya Daud, untuk membuat suatu cerita yang indah dalam kehidupannya Daud. Jadi saya percaya juga dalam kehidupannya kita akan ada season-season seperti itu. Setelah di Gua Adulam, dia bukan tinggal tenang, tetap dikejar oleh Saul. Sampai akhirnya short story, dia akhirnya diangkat menjadi Raja Israel. Wah, kita pikir semuanya fine, semuanya enak, dia sudah mencapai destiny-nya dia. Di tengah-tengah dia menjadi Raja Israel, dia mengalami suatu kejadian. Dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Absalom mengambil alih posisi raja. Daud menyingkir, Daud lari. Tapi end of days, Daud akhirnya kembali menjadi raja dan akhirnya dia meninggal. Kita melihat ada season-season, ada musim-musim dalam kehidupannya David. Dia udah enak, dia sudah nyaman, dia udah diangkat Tuhan tinggi. Tiba-tiba seasonnya nggak enak. Kemudian ketika itu dia mulai bangun lagi, pasukannya dia. Kemudian sudah enak, sudah jadi raja. Tiba-tiba dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Itu menjadi season yang tidak nyaman, tidak enak, season yang sakit, season yang penuh tekanan. Tapi itu menjadikan hidupnya Daud indah. Yusuf juga mengalami berbagai macam musim dalam kehidupannya dia. Dari anak kesayangan, anak yang penuh favor, anak yang dikasih oleh bapaknya. Kemudian dia akhirnya terjadilah case-nya dia dijual menjadi budak di sana. Ketika dijual jadi budak, dia menjadi pelayan Potifar. Kemudian dia akhirnya berjuang dari level paling bawah, dia berjuang, akhirnya dia menjadi orang kepercayaannya Potifar. Semua yang ada di isi rumahnya Potifar, semuanya dia yang manage, dia yang ngelit semuanya. Bahkan Potifar tidak perlu mengurus apapun, kecuali barang kepunyaan Potifar sendiri. Tapi di tengah-tengah itu kita tahu ceritanya akhirnya istrinya Potifar memfitnah Yusuf. Dia dipenjara, nggak ada salah. Orang yang sudah berjuang, yang sudah dilupakan, yang dibuang ke sumur, kemudian dia berjuang, akhirnya dia menjadi orang kepercayaan. Di titik itu Yusuf mungkin berpikir bahwa semuanya fine, semuanya enak, semuanya nyaman. Tapi tiba-tiba dia difitnah, dia harus dipenjara. Di penjara akhirnya dia diangkat menjadi penguasa di penjara tersebut. Dia kembali menjadi orang nomor 2 di penjara. Dia memanage semua hal yang di penjara. Akhirnya dia ketemu dengan juru makan dan juru minum raja. Di tengah-tengah ada hope yang muncul di sana. Tiba-tiba Alkitab mencatat dia dilupakan oleh juru minum raja. Dengan penuh hope, dengan penuh pengharapan, dia dilupakan. Masuk lagi dalam season yang tidak enak. Tapi at the end of the days, pada akhirnya dia menjadi penguasa Mesir. Posisinya sama dengan Firaun, yang membedakan hanya cincin otoritasnya, hanya kekuasaan Firaun, hanya otoritas Firaun sebagai raja Mesir yang membedakan statusnya Yusuf dengan Firaun. Dan kita lihat bagaimana itu terjadi bukan karena Daud atau Yusuf berdosa, tapi itu emang menjadi suatu desain ilahinya Tuhan. Sehingga saya percaya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya kita saat-saat ini, di tengah-tengah pandemi corona ini, mungkin kita melihat bahwa bagaimana kita mengalami hal yang tidak enak, hal yang tidak nyaman, hal yang struggling. Tuhan, why? Saya nggak berbuat dosa, saya nggak berbuat yang salah, tetapi kenapa saya ada dalam season yang tidak enak seperti ini? Saya mengalami musim dingin, saya mengalami semuanya kering, saya mengalami kekeringan, saya mengalami di-fired dari pekerjaannya saya mengalami bagaimana rumah tangganya saya rusak saat ini.
bagaimana saya mengalami kesakitan saat ini, bagaimana saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasihi saat ini. Tapi saya percaya sekali lagi, God always works in every seasons in our life. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupannya kita, apapun musimnya itu. Tetapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana, apa yang menjadi kunci untuk Yusuf dan Daud bisa rebounding ketika dalam tekanan. Mereka nggak hancur, mereka nggak menjadi lemah, tapi mereka memantul menjadi lebih tinggi dalam kehidupannya mereka. Nah, ada dua faktor of bouncing. Kalau Anda melihat semua ball yang ada dua faktor ini untuk bola itu bisa memantul, untuk bola itu bisa bouncing. Yang pertama itu tergantung kelenturan lapisan luarnya. Yang kedua yaitu adalah rongga udara yang ada di dalam bola tersebut. Kita akan belajar satu-satu. Yang pertama, kelenturan lapisan luarnya, elasticity. Anda lihat di sini ada berbagai macam bola. Ada basketball, ada soccer ball, ada volleyball, ada tennis ball, ada macam-macam. Ada berbagai macam jenis. Dan Anda melihat semua bola yang dapat memantul, yang boleh bouncing, semuanya memiliki elastisitas di sisi luarnya. Di skinnya, dia dibuat dari bahan yang elastis. Dia dibuat dari bahan yang lentur. Dia dibuat dari bahan yang bisa memantul. Dia enggak firm, dia enggak kaku bahannya. Sehingga kelenturan itulah yang akan dapat menentukan benda tersebut dapat memantul atau enggak. Bola ini, video ini kita lihat sama-sama. Dia dapat memantul karena dia memiliki elastisitas. Dia memiliki, ketika dia kena di tanah, dia punya elastisitas, dia punya kelenturan di sana. Sehingga bola itu akhirnya dapat memantul. Kalau dia begitu firm, begitu kuat, begitu kokoh, itu akan membuat sulit untuk bola tersebut dapat memantul. Nah, saya juga percaya bahwa elastisitas ini penting dalam kehidupannya kita. Elastisitas ini berbicara tentang kelenturan hatinya kita, kelembutan hatinya kita. Elastisitas ini berbicara tentang bagaimana hatinya kita bisa menjadi lemah lembut. Kita nggak mengeraskan hatinya kita ketika kita sedang masuk dalam season yang tidak enak. Ketika kita sedang dipres oleh tekanan, oleh situasi, oleh semua sakit penyakit, oleh ekonomi. Kita tidak mengeraskan hatinya kita, tetapi kita menjaga hatinya kita tetap lembut. Hatinya kita tetap elastis. Kita tetap lemah lembut. Nah, ini yang dimiliki oleh Daud dan Yusuf. Ketika mereka ada dalam masa-masa season-season yang tidak enak, dipres, mereka tetap memiliki hati yang lemah lembut. Mereka tetap memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau menerima segala proses. Saya nggak ngomong bahwa mereka semuanya sempurna, perfect. Ada masanya di mana Yusuf komplain, ada masanya di mana Daud komplain, tapi mereka tidak mengizinkan situasi itu menguasai hatinya sehingga dia menjadi meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka lebih memilih melembutkan hatinya. Wahyu pasal 3 ayat 19-20. Di sana dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, ketika Tuhan sedang membawa satu season dalam kehidupannya kita, sometimes kita ada dalam tekanan, dalam situasi yang tidak enak, tapi itu merupakan bagian dari didikan Tuhan dalam hidupnya kita. Bagaimana supaya kita bisa survive? Kita harus merelakan hatinya kita harus melembutkan hatinya kita, dan kita harus memiliki sikap yang mau terus bertobat.
sikap yang mau terus diarahkan, sikap yang mau terus ditegur oleh Tuhan, sikap yang mau terus dididik oleh Tuhan. Nah, ini hal pertama yang sangat penting dalam kehidupannya kita, supaya kita bisa bounce back. Kalau kita nggak merelakan hatinya kita menjadi pahit sama Tuhan. Kita ngomong, oke, give up, aku nggak mau lagi ikut pelayanan, saya nggak mau lagi cari Tuhan, saya nggak mau lagi, saya mau tinggalin Tuhan. Kita keraskan hatinya kita. Maka ketika pressure datang, ketika kita sedang ada di bawah, kita tidak dapat memantul, kita tidak dapat bounce, tapi kita akan stuck di sana dan kita akan ending di titik itu. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang stuck di bawah, kita mati di bawah, karena kita nggak di situ. Destininya kita bukan di bawah. Kita boleh di pressure, kita boleh dihantam, kita boleh dibawa ke bawah, tapi destininya kita akan bouncing back. Kita akan memantul kembali, kita akan memantul ke atas, dan kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan membawa hidupnya kita menjadi lebih indah. Saya pernah mengalami masa-masa yang sangat tidak enak dalam hidupnya saya. Saya mengalami masa-masa di mana saya dihajar oleh Tuhan. Saya mengalami semua yang tidak enak, masuk dalam pergumulan ekonomi, masuk dalam semua struggling dalam hidupnya saya. Tapi di titik itu saya belajar bagaimana merelakan hatinya saya, membuat hatinya saya tetap lembut, dan saya tetap berkata, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya saya. Saya percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, Tuhan terus bekerja. Dan saya berdoa, Tuhan, jangan pernah lepaskan didikan-Mu dalam hatinya saya, dalam hidupnya saya. Saya tahu bahwa semuanya baik. Mungkin saat ini saya tidak mengerti, tapi saya tahu bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya saya adalah baik. Di tengah-tengah situasi seperti itu, semuanya nggak enak. Tapi Tuhan suatu kali dalam doa di FJF Palembang, Tuhan mengajarkan kepada kami directly. Tuhan mengajar bahwa setiap kali Tuhan memberikan firman yang keras itu bukan berarti Tuhan sedang marah. Tetapi itu karena Tuhan sedang mau mendidik dan mengajar hidupnya kita supaya kita hidup dalam kebenarannya Tuhan. Supaya kita hidup lebih benar, kita hidup lebih kudus, kita hidup bisa mencapai destiny yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupannya kita. So, elasticity ini, kelenturan hatinya kita ini yang akan menentukan apakah kita bisa bounce back, kita bisa memantul ke atas, apakah kita bisa melewati proses ini, melewati season ini. Saya berdoa, saya tidak tahu apa yang sedang lepas pribadi dari jemaat AFC Miri yang pagi ini Anda sedang alami. Mungkin sebagian dari Anda kecewa sama Tuhan. Anda ngomong bahwa, kenapa saya harus melewati semua season ini? Kenapa saya harus melewati semua hal yang tidak enak dalam kehidupan ini? Saya berdoa pagi ini, jangan keraskan hatinya kita. Tapi biar hatinya kita tetap elastis. Kita tetap mau dibentuk, kita mau dipres sama Tuhan. Kalau kita mengeraskan hatinya kita nggak bisa bounce. Kita nggak bisa memantul lebih tinggi dari kehidupan kita sebelumnya. So, ayo sama-sama belajar elastisitas. Saya percaya satu hal, there will be many times in our life that we are in bad shape. Ketika bola itu sedang memantul, bola itu sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dia sedang mengempis, dia sedang gak baik, gak indah, gak beautiful, sedang dipres, gak dalam kondisi yang normal. Tapi kelenturan hatinya kita akan melihat itu mengembalikan semuanya. Kalau kita nggak lentur, kita nggak bisa bounce back. Pasti akan ada musim-musim dalam hidupnya kita yang nggak enak. Tuhan nggak pernah janji bahwa hidupnya kita akan selalu enak. Tuhan nggak pernah janji hidupnya kita akan selalu mulus. Yes, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak turun. Tapi itu bukan berarti semuanya akan mulus seperti itu. Kita melihat bagaimana season dalam kehidupannya Daud. Dia terus naik. Tapi ada season-season di mana dia di bawah, tapi di bawah Tuhan bounce menjadi lebih tinggi.
turun lagi, di-bounce lagi sama Tuhan menjadi lebih tinggi lagi. Dan saya percaya itu terjadi ketika dia tetap menjaga kelembutan hatinya. Dia merelakan hatinya. Ayo pagi ini saya mengajak semua jemaat IFC Miri. Lembutkan hatinya kita. Buat hatinya kita elastis. Buat hatinya kita mudah untuk dididik sama Tuhan. Buat hatinya kita mudah untuk ditegur oleh Tuhan. Kita tidak menjadi sombong. Ketika Saul ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh Nabi Samuel, dia mengeraskan hatinya. Dia nggak mau peduli apa yang difirmankan Tuhan. Dia lebih memilih untuk mengeraskan hatinya. Sehingga ketika dia ada di bawah, dia nggak bisa bounce. Dia stuck di bawah sampai akhir hidupnya. David menjalani, melakukan kesalahan yang lebih parah daripada Saul. Tapi dia bisa bounce. Saul nggak bisa bounce. Daud bisa bounce. Daud bisa memantul dengan dosa yang lebih parah dibandingin dosa yang dilakukan oleh Saul. Tapi David bisa memantul. Yusuf bisa memantul. Saya berdoa kita semua bisa bounce back. Kita bisa rebounce menjadi lebih tinggi. Kita nggak stuck, kita nggak mati di bawah. Tapi setiap pressure, setiap tekanan, setiap masalah, setiap problem yang datang hidupnya kita boleh in a bad shape, tapi kita akan bounce back kembali. Yang kedua yang menentukan ada juga dia bolanya itu keras tetapi dia bisa memantul. Karena ada yang namanya rongga udara, ada space untuk udara di sana untuk ada, sehingga itu yang membuat memantul. Kalau dia sudah nggak lentur, kemudian bolanya padat, bolanya solid, dia nggak bisa memantul. Begitu dihantam ke tanah, begitu dilempar ke tanah, dia nggak akan bisa bounce. Jadi yang kedua itu adalah kita berbicara tentang yang namanya ada rongga udara. Ada space dalam hatinya kita yang harus kita tetap jaga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, hal yang kedua yang penting. Yang pertama adalah elastisitas. Yang kedua adalah rongga udara. Rongga udara ini berbicara tentang kita tetap menyisakan hatinya kita. Ada space dalam hatinya kita untuk kita tetap percaya sama Tuhan. Untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan baik. Kita tetap percaya bahwa ini planningnya Tuhan. Kita tetap percaya bahwa ini semuanya ada dalam pengendaliannya Tuhan. Nah, rongga inilah, space inilah yang akan membuat kita bisa bounce. Ketika kita sudah mengeraskan hatinya kita dan kita sudah ngomong bahwa oke, aku nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Dan kita nggak bisa bounce back lagi. Kita nggak bisa memantul. Tapi apapun yang terjadi dalam hidupnya kita, saya berdoa pagi ini. Sisakan space. Make a space in your heart. Bahwa kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupannya kita. Ketika kita nggak punya lagi rongga udara ini, ketika kita nggak punya lagi ruang, space dalam hatinya kita yang kita berkata bahwa Tuhan baik, ini rencana Tuhan, ini masih dalam pengendalian Tuhan, kita nggak bisa bounce back. David kalau marah sama Tuhan, kalau mengeraskan hatinya dan dia sudah ngomong bahwa aku nggak mau lagi percaya sama Tuhan. Ketika dia dikejar oleh Saul di Gua Adulam, Gua Adulam bisa menjadi final destination dalam hidupnya David. Dalam hidupnya Daud, dia bisa berakhir di Gua Adulam. Tetapi dia pada saat itu memilih untuk melembutkan hatinya. Dia tetap memilih untuk percaya sama Tuhan. Sometimes kita nggak ngerti banyak hal. Kita nggak bisa memahami segala situasi. Tapi saya percaya bahwa
Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita bersandar kepada pengertiannya kita sendiri, kita bisa menjadi kecewa sama Tuhan. Kita bisa close our heart, kita bisa menutup semuanya dan kita ngomong bahwa udah aku nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Tapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ayo percaya sama Tuhan. Tetap percaya dalam semua situasi. Yes, situasinya tidak enak. Tidak ada orang yang ngomong bahwa David dalam situasi yang enak. Tidak ada orang yang ngomong bahwa Yusuf sedang ada dalam situasi yang enak ketika dia di penjara, ketika dia dijual. Yusuf memiliki option, memiliki choice pada waktu itu untuk dia berakhir di penjara. Dia bisa aja kecewa sama Tuhan. Dia bisa menutup hatinya untuk ketika juru minum dan juru roti menceritakan mimpi, dia bisa ngomong pada waktu itu, stop, saya tidak mau menggunakan semua karunia-Nya saya nggak mau pakai semua talenta yang sudah Tuhan berikan. Saya udah menutup mata, saya udah menutup semua peluang, saya udah menutup semuanya, saya nggak mau mendengar lagi, saya nggak meninggalkan semua pelayanan. Dan dia memilih untuk hidup dalam kesedihannya dia, hidup dalam kepahitannya dia. Maka dia melewatkan kesempatan untuk 2 tahun kemudian Firaun memanggil hidupnya. Saya memberikan apapun yang sedang terjadi, jangan pernah gampang-gampangan, jangan pernah terlalu mudah untuk meninggalkan pelayanan. Jangan pernah terlalu mudah untuk meninggalkan panggilan Tuhan dalam kehidupannya kita. We never know. Yusuf nggak pernah tahu ketika dia masih percaya sama Tuhan dan dia menggunakan karunia menafsirkan mimpinya. Itu menjadi jalan bagaimana 2 tahun kemudian dia dipanggil oleh Firaun dan dia menjadi penguasa Mesir. Kalau pada waktu itu dia kecewa dan dia nggak percaya sama Tuhan, ketika juru minum, juru makan menceritakan mimpinya, Yusuf close the door. Dia close the door of opportunity dalam hidupnya dia. Tapi dia tetap berjuang dalam masa-masa yang tidak enak itu. Dia tetap melayani orang lain. Dia tetap percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah nggak buta. Dia nggak bisu, dia nggak tuli. Dia mendengar, dia melihat. Setiap seruan hatinya kita, setiap perjalanan hidupnya kita, dia tahu persis. Tapi sometimes dia tidak bisa memberitahu the final. Untuk kita bisa belajar sama dia, percaya sama Tuhan. Apapun itu, seringkali kita tidak mengerti. Gak masalah, gak apa-apa. Tapi yang penting, jangan sampai kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Ayo pagi ini, semua jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kuatkan dan teguhkan hatinya kita. Tetap kita harus percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita menghabiskan space itu. Tapi biar kita pagi ini mulai kembali, walaupun space itu mulai tersisa sedikit sekali. Tapi kita semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya, dan mengisi hatinya kita dengan semua firman, dan muncul iman untuk kita tetap percaya sama Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah. Daud dan Yusuf selalu berjuang untuk tetap percaya sama Tuhan. Mereka pada waktu itu tidak ada pengkhotbah. Mereka tidak ada pastor yang memberitahu kebenaran ini. Tapi mereka berjuang dalam hidupnya mereka, bagaimana mereka tetap percaya. Daud tetap percaya sama Tuhan ketika dia dikejar oleh Saul. Dia tidak minta pertolongan yang lain, tapi kita bisa lihat dalam setiap mazmurnya dia. Dia menjadikan Tuhan sebagai gunung batunya dia. Dia menjadikan Tuhan sebagai tembok perlindungan. Dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya dia. Tidak pernah sekalipun Daud minta tolong kepada manusia. Yusuf berjuang untuk selalu percaya kepada Tuhan in every season. Dan itu membuat David dan Yusuf bisa bounce back. Ketika dia depres, dia bisa bounce back menjadi lebih tinggi. Saya berdoa dalam masa-masa ini, sebagian dari kita mungkin sedang dalam masa yang tidak enak selama masa corona. Kita mengalami struggling dalam masalah ekonomi, kita mengalami struggling dalam masalah kesehatan, mungkin dalam masalah keluarga, dalam masalah yang lain.
Tapi ayo tetap berjuang untuk tetap percaya sama Tuhan. Never give up. Don't stop at this point. Karena kita percaya Tuhannya kita tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya kita. So, Tuhan gak pernah menyerah. Dan Tuhan selalu dapat memberikan jalan keluar dalam kehidupannya kita. Keep on trusting God. Jangan lepaskan iman kepercayaanmu sama Tuhan. Jangan lepaskan imanmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena you never know. Mungkin orang-orang yang engkau layani saat ini, orang-orang yang sedang engkau berkati saat ini di tengah-tengah penderitaanmu, itu akan menjadi the door in your life. Untuk Tuhan memberkati hidupmu, untuk Tuhan mengangkat hidupmu. We never know. But we can trust God in this situation, in every situation in our life. We still can trust God. Kita tetap dapat percaya sama Tuhan. Why? Kenapa semuanya harus terjadi? Ada satu jawaban yang saya bisa ngomong, yang saya bisa beritahukan kepada jemaat pagi ini. Semuanya diizinkan Tuhan untuk menggenapi setiap destiny yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Untuk menggenapi, to fulfill our destiny. Anda lihat perjalanannya Daud. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia menjadi terkenal. Dia menjadi begitu famous pada saat itu. Tapi coba pikir, apa posisi tertinggi, apa the best achievement yang dapat dicapai oleh Daud pada waktu itu? Saya percaya pada waktu itu tuh David titik tertinggi, the best achievement, the highest achievement yang dapat dicapai, yang bisa di-achieve oleh Daud pada waktu itu hanya menjadi kepala pasukan. Hanya menjadi kepala pasukan dari semua pasukan Israel. The best position yang bisa di-achieve oleh Daud pada waktu itu hanya menjadi kepala pasukan. Hanya bisa menjadi jenderal pada waktu itu. Dia tidak mungkin bisa menjadi raja pada saat itu. Karena Jonathan, anaknya Saul yang akan menjadi raja pada saat Saul sudah mati. Sehingga Daud pada waktu itu dia sudah stuck in the highest position. Dia tidak bisa lagi to the next position, to the next highest, to the next level. Dia stuck di sana. So Tuhan membawa Daud ketika sedang stuck di posisi itu. Dia dikejar oleh Saul. Seakan-akan dia dibuang, seakan-akan dia ditinggalkan oleh Tuhan, seakan-akan dia mengalami semua yang tidak enak. Tapi itu menjadi the way. Itu menjadi jalan bagaimana akhirnya Daud dapat menjadi raja atas orang Israel. Dia tidak dapat menjadi raja kalau dia tetap stay di bawah Saul. Dia nggak bisa menjadi raja karena pada waktu itu anaknya raja yang akan menggantikan raja. Posisinya dia hanya bisa menjadi jenderal pada waktu itu, yang memimpin pasukan kemana-mana, dan dia nggak akan pernah bisa menggenapi destiny Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Yusuf juga tidak dapat menggenapi destiny Tuhan kalau dia hanya nyaman, stuck di posisinya dia di rumah Potifar. Dia sudah dalam posisi yang sangat enak, posisi yang diberkati, posisi yang sudah sangat nyaman. Tapi Tuhan gak mau Yusuf berakhir di level itu, karena ada level-level berikutnya yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya Yusuf. Kalau Yusuf tidak masuk dalam penjara, Yusuf tidak mungkin bisa menjadi penguasa Mesir. The highest position yang dapat dicapai oleh Yusuf pada waktu itu hanya menjadi manajer dari rumahnya Potifar. That is the highest position. Tapi Tuhan intervensi. Tuhan merekayasa semuanya supaya Yusuf akhirnya bisa menjadi penguasa Mesir untuk menyelamatkan satu bangsa. So saya percaya dalam masa-masa ini mungkin kita sedang dalam bad shapes saat ini, dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi yang
tidak dihargai, bahkan mungkin tidak dihormati oleh jemaat, tidak dihormati oleh neighbornya kita, oleh surround us. Kita dianggap sedang mengalami hal yang tidak enak, but that's okay. Because they don't know the plan of God in our life. Mereka nggak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, posisiku sudah enak, posisiku sudah tertinggi, aku bisa jadi berkat, aku bisa melayani, aku sudah diurapi, tapi Tuhan nggak mau untuk Anda dan saya stuck di level itu. Oleh sebab itu Tuhan intervensi di sana, seakan-akan kau di bawah, ada di posisi di bawah. Tapi percayalah, kalau kita punya dua hal ini, kita punya kelenturan, elasticity, dan kita punya space di sana. Ketika Tuhan bawa kita di posisi di lembah, di bawah, itu akan menjadi bounce untuk Tuhan mengangkat hidupnya kita menjadi lebih tinggi. Saya percaya Tuhan gak mau jemaat di FC Mary stuck in your life. This is not your best position. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang Anda alami saat ini, this is not your best position. God has the better position for your life. God has the higher calling in your life. But sometimes Tuhan harus mengizinkan proses itu terjadi supaya kita tahu, kita sadar bahwa ketika Tuhan bawa kita lebih tinggi, bukan karena kehebatannya kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita diurapi, bukan karena kita kuat, bukan karena kita smart, bukan karena kita punya skill, tapi we know at the end semuanya hanya karena anugerah. All by His grace. Yusuf ketika akhirnya diangkat menjadi penguasa Mesir, dia dipanggil ke istana oleh Firaun. Perhatikan jawabannya Yusuf. Ketika Firaun bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu akan ada 7 tahun kelimpahan dan kemudian ada 7 tahun kelaparan. Yusuf berkata seperti ini kepada Firaun. Baiklah Tuanku Raja memilih seseorang untuk dia bisa memanage 7 tahun kelimpahan ini, semuanya disimpan sehingga itu bisa membuat bangsa Mesir survive di 7 tahun kelaparan. Pada waktu itu tuh Yusuf berkata, baiklah Tuanku Raja memilih seseorang. Dia tidak sedang mempromosikan dirinya. Dia sedang tidak ngomong pada Firaun pada waktu itu, baiklah Tuanku Firaun memilih seseorang, tapi Tuanku tahu siapa orang yang terbaik, saya. No, Yusuf nggak ngomong seperti itu. Yusuf mengalami semua proses itu dan dia membuat karakter Yusuf menjadi indah. Tidak ada lagi kesombongan, ada humility yang dihasilkan lewat proses itu dalam hidupnya Yusuf. Sehingga ketika dia ngomong sama Yusuf, dia ngomong bahwa this is not me. Tuhan yang memberikan pengertian, makna dari mimpi Tuanku Firaun. Dan baiklah Tuanku memilih orang. Dan dia nggak sedang mengangkat hidupnya. Tapi akhirnya pada waktu itu, Tuhan pakai Firaun untuk mengangkat hidupnya Yusuf. Dan saya percaya hal yang indah juga akan terjadi dalam hidupnya kita. Kita saat ini mungkin tidak mengerti. So, jangan bersandar kepada pengertiannya kita. Don't lean to our own understanding. Kita nggak ngerti banyak hal. Tapi kita bisa percaya Tuhan. Kita bisa percaya Tuhan. Kita bisa percaya Tuhan. Sehingga saya percaya dalam masa-masa ini, dalam masa-masa corona ini, tidak ada satupun dari kita stuck di bawah. Tapi setiap tekanan, setiap pressure yang sedang Tuhan izinkan terjadi, itu akan membuat kita bounce back. Kita akan menjadi memantul lebih tinggi dari sebelumnya. So, ayo sama-sama pagi ini kita datang ke hadapan Tuhan. Saya undang setiap kita untuk bisa bangkit berdiri. Kita pejamkan mata, ambil waktu-waktu ini untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku mau Tuhan untuk rebouncing dalam hidupku. Mari saat ini masing-masing datang ke hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang sedang kau alami.
Tuhan tahu persis apa yang sedang kau alami. Setiap tekanan, setiap problem, setiap masalah yang sedang terjadi, Tuhan tahu. Tapi juga Tuhan mendesain itu untuk Tuhan bisa mengangkat hidupmu lebih tinggi lagi. Untuk to fulfill your destiny. Saya berdoa pagi ini. Mari, ada 2 kunci yang harus kita lakukan pagi ini. Yang pertama, lembutkan hatinya kita. Lembutkan hatinya kita. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hatinya kita, tapi biar hatinya kita lembut. Roh Kudus, aku berdoa saat ini, jamah setiap umatmu saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, ada aliran air yang mengalir saat ini, melembutkan hati, ada kesegaran yang baru, ada elastisitas dalam hatinya mereka untuk mereka tetap percaya sama Tuhan. Aku berdoa Tuhan hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, jamah, Roh Kudus menjamah Tuhan setiap umatmu Tuhan pagi ini Tuhan. Tidak ada dari kami yang mengeraskan hati kami, tapi kami mau memilih untuk tetap percaya sama Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap iman yang sudah mulai hilang, dibangkitkan saat ini. Aku berdoa Tuhan, jamah Tuhan, tidak ada satupun dari jemaat EFC Miri Tuhan, yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan, yang menjadi lemah, menjadi hancur ketika dalam tekanan. Tapi setiap kami akan bouncing Tuhan. Setiap kami akan diangkat Tuhan to the next level, to the higher level. Kami tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya kami. Aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan, release Tuhan. I release your blessing, I release your glory, I release your water God, I release Lord. Aku berdoa Tuhan, ada kesegaran yang baru Tuhan mengalir Tuhan saat ini Tuhan, buat setiap umatmu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap kami Tuhan punya destiny menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan terus naik dan tidak turun. Kami nggak akan ada stuck di bawah, tapi kami akan bouncing back. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Berkati Tuhan setiap umatmu Tuhan, dan juga setiap tim pengembalaan yang ada di sana, setiap pastor bisa sama-sama Tuhan, jemaat ini Tuhan, bouncing back to the next level, to the next glory yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibawa oleh Pastor Pendi untuk kita pada hari ini, saudaraku. Kita benar-benar diberkati oleh Tuhan lewat perkongsian firman Tuhan. Ya, satu gabungan ataupun kerjasama yang baik sebagai anak Tuhan yang berada di Palembang. Saudaraku, kita diberkati oleh pelayanan Pastor Robert Lee dan Pastor Pendi pada hari ini, saudaraku. Dan terima kasih karena mereka sudi bersama untuk mengungsikan, memberkati kita melalui firman Tuhan. Terima kasih kita berada di musim dan waktu Tuhan, dan kita mengenal waktu Tuhan, dan kita pasti menikmati kebaikan Tuhan. Dan seterusnya, saudaraku, kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Sediakan elemen kita, cawan dan juga roti, melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Kita lakukannya bersama, walaupun Anda di mana berada. Saat kita sepakat mengakui tubuh dan darah Tuhan, kita pegang tubuh Tuhan, roti melambangkan tubuhnya dan cawan melambangkan darahnya, saudaraku. Saat kita sepakat bersama, kita bersatu seiman melakukannya, mengikhtiarkan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan semuanya. Dan terlebih dahulu saya pimpin kita dalam doa. Ambil roti Anda dan ambil cawan Anda, siapkan semuanya. Sama-sama kita melakukan perjamuan kudus Tuhan pada pagi ini. Dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Terima kasih hamba-Mu yang membawa kami firman-Mu. Dan saat waktunya juga Tuhan, kami sepakat bersama melakukan perjamuan kudus Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu Kristus Tuhan, biarlah kami menikmati apa yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan di salib. Engkau telah melunaskannya dan kami menerima kuasa pengurapan dari apa yang telah Tuhan Yesus telah bayar harga yang lunas bagi kami.
Kami siapkan hati kami Tuhan, bukan menjadi rutin tetapi menjadi satu gaya hidup iman, keyakinan kami dalam Tuhan, kepastian kami, jaminan kami dalam Kristus saat kami mengambil tubuh dan darah-Mu. Oleh bilur-Mu kami disembuhkan, oleh darah ini kami diampuni. Kami mengistiakan setiap tubuh dan darah Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menikmati kuasa-Mu Bapa dalam hidup ini. Dalam Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, mari kita akan roti bersama. Soal firman Tuhan di 1 Korintus 11, firman Tuhan mengatakan demikian, bab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama mengingatkan kasih Tuhan melalui tubuhnya buat kita. Dan kita cawan nih, Tuhan mengatakan demikian juga yang mau cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan seterusnya ayat 26 mengatakan, dan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat tanganmu di depan Tuhan, ya. Percaya kuasa Tuhan menaungi kita. Oleh kuasa bilur yang menyembuhkan kita, oleh darah ini kita diampuni dan kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Bapa sebagai anak-Mu, berkati urapi kami Bapa. Biar kemuliaan dan kemurahan kasih-Mu menyata dalam kehidupan kami. Lihat kami ya, apa yang kami perbuat sebentar tadi Tuhan, mengingatkan pengorbanan bagi salib, mengingatkan tubuh dan darah-Mu telah Kau berikan untuk hidup ini, dan kami menikmati hidup dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Jadi terima kasih. Sebelum kita doa penutup, dan terlebih dahulu saya mewakili juga AFC Sarawak mengucapkan terima kasih untuk Pastor Pendi dan terutamanya pelayanan daripada Pastor Robert Lee yang di Palembang, bahwa kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Tuhan yang saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, dan juga terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang mendengar dan saat kita meresponi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan untuk pengumuman kita mengadakan Esther Fast atau puasa Esther bermulai 8 hari bulan. Pada bulan ini, bulan Oktober ini 8, 9, dan 10. Ya, minta kita semua bergabung. Kita jadwal dari pagi sampai ke malam, dan juga ada overnight prayer dalam 3 hari ini. Dan saya percaya saudaraku, ya, saat kita bersama berdoa untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita, dan kita melihat kuasa Tuhan akan terjadi seperti Esther berdoa, di mana saudaraku, ya, bangsa yang sebenarnya harus dipunahkan diselamatkan oleh Tuhan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mari kita semua berdoa. Angkat tanganmu depan Tuhan saat ini. Saya berdoa apapun jadi kelemahan kita, dan juga dalam usaha pekerjaan kita, supaya Tuhan memberkati ekonomi kita, ya, Tuhan memberkati apa yang kita perbuat, kata firman Tuhan, semuanya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesatuan ataupun untuk ibadah pada hari ini secara online. Terima kasih untuk puji dan sembah untuk kebenaran firman-Mu, dan juga kami telah melakukan perjamuan kudus Tuhan. Sepakat kami melakukannya di dalam nama-Mu Bapa, dan kami menikmati Tuhan Yesus Tuhan pada hari ini, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Oleh firman-Mu hidup di hati kami dan berbuah lebat, biar kami menjadi berkat Tuhan. Hamba mengucap syukur pada pagi ini Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, dalam apa pergumulan, persoalan, apapun dalam kehidupan kami, hari ini hamba berdoa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jawaban kami, Engkaulah kemenangan kami. Berjalan dalam musim Tuhan, melihat musim-musim waktu-waktu Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami mengerti kebaikan, kemurahan, bahwa tangan-Mu tetap menyertai kami. Berkati Tuhan Yesus semuanya, berkati hamba-Mu, berkati anak Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Apapun kelemahan kami, oleh kuasa bilur-Mu kami menteraikan tubuh dan darah-Mu atas pribadi kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah, beri kekuatan dan berkati setiap usaha kami. Apapun keadaan pandemik ini, kami tahu kami adalah orang yang menang, karena Kristus telah memberikan kemenangan buat kami. Kembalikan syukur, hormat, kemuliaan Bapa.
Hanya dalam nama-Mu Yesus Tuhan, hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Yang diberkati, sama-sama mengucapkan amin, amin, amin. Terima kasih. Jumpa lagi di ibadah seterusnya, dan juga untuk Easter fast kita ataupun puasa Easter pada 8 hari bulan 9 dan 10 Oktober ini. Tuhan memberkati. Amin.